Mungkin saya juga. Iya. Sekarang clear ya cerita ya? Iya, clear, jelas. Oke, sip. Jadi kalau harga saham bisa stay di atas indikator tren, yaitu moving average, 3 moving average, 50, 100, 200, dan dia bisa konsolidasi cukup lama mendatar di atas 3 moving average tersebut, biasa itu adalah sebuah sinyal positif bagi pergerakan harga. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gini, ini kan belum ada cerita mengenai Mercy di handle oleh Indomobil kan di sana. Belum. Jadi, tapi udah ada gelagatnya gitu teman-teman. Udah ada gelagatnya. Nah, yang kita perlu lihat di sini adalah karakter naik, karakter pergerakan harga sebelum dia naik. Itu biasanya ya seperti ini gitu. Jadi untuk Imas, untuk beli sekarang kayaknya enggak ya. Iya. Tapi kalau yang udah punya dari bawah, menurut saya modal Anda ditarik, untungnya biarin aja trend following. Oke. Nah, sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau mau buy untuk BCA itu harga berapa ya? Untuk BCA sebentar. Untuk BCA coba kita lihat ya di sini BCA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa BCA itu selalu bermain di antara moving average. Jadi MA di bawah ini bisa jadi level buy BCA. Kecil kali ya. 8750. Kadang dia bisa jebol di bawah itu lagi nggak? Di situ. Nah, dia bisa jebol, tapi coba perhatikan. Jadi karena BCA ini itu ramah, istilah apa ya, temannya MA. Jadi kalau dia jebol pun ini average down di sini sih, 85 di sana. Jadi untuk BCA, BRI, Mandiri, kalau dia masih di atas moving average, itu tuh level-level swing trading yang sangat enak. Oke. Sebenarnya. Oke. Terus beli di support malah jebol support baru. Itu kalau sahamnya udah trennya udah berubah kali gak? Bisa jadi. Atau salah support. Salah support juga bisa. Jadi contohnya ya, kayak gini, saya coba munculin modelnya kita ya, Ci ya. Dari saham, ini ada modul seperti ini. Oke. Nah, jadi apa yang kita kira support, itu mungkin belum tentu itu adalah support di situ. Nah, kalau di sini BCA ini kelihatan nih, ini support nih. Ini support. 8.700. Dan 8.800 ini kan MA 50 dan 100 ya, tapi ini adalah support. Kadang apa yang kita kira support itu ternyata bukan support. Nah, itu kadang yang jadi masalah. Saham udah beli di support, tapi jebol, turun lagi. Bisa jadi supportnya memang keliru. Mungkin itu salah satu faktor. Atau yang kedua, saham udah kita beli di support, tapi turun terus. Itu mungkin kayak contohnya di MDKA. Kalau nggak salah ya, MDKA. Iya, MDKA. Ini saya sudah beli di support, dia turun terus. Nah, bisa jadi kenapa? Bisa jadi dia sudah downtrend. Di situ. Jadi kita harus tahu level-level di mana support itu betul adalah area rebound kalau dihitung dengan tepat. Tapi yang kedua, walaupun kita hitung dengan tepat, tapi kalau trennya memang sudah turun, pada dasarnya support itu sesuai karakter tren turun. Support selalu dijebol, lower low, lower low, lower low, jadi itu pasti akan ada risiko ke sana. Kalau kayak gitu mungkin kalau punya barang terpaksa di stop loss dulu kali ya. Di cut dulu, nanti kalau misalnya ada perubahan setelah dia turun, kan kadang ada beberapa saatnya yang MDKA udah turun hancur banget. Nah, tiba-tiba dapat angin lagi di rebound, mungkin pada saat mau rebound baru masuk lagi kali. Betul sih. Jadi kayak di MDK sekarang sebenarnya level-level sekarang tuh udah dekat-dekat support yang dulu historis ini di 3.300. Cuma memang ini dijebol lagi. Iya, jadi memang benar. Pertama, kalau kita ada yang beli di support di sini, contohnya jebol, idealnya keluar, exit dulu. Iya. Nah, targetnya di mana? Targetnya adalah di level 3.300. Let's see, beberapa hari ke depan apakah MDK-nya bisa stay di 3.300 ini. Kalau iya, support swing selalu sering kelihatan di tembus-tembus, tapi bisa jadi itu false. Karakter swing itu kayak gitu, teman-teman.
Oke. MT lagi sideways, nggak kemana-mana, cuan 20-30 poin. Kayaknya emang MTL itu tipikal saham yang sering sideways ya. Ini sideways dan lagi downtrend untuk MTL. Tapi pada dasarnya MTL ini enak untuk swing. Enak untuk swing karena dia ke area support, rebound, ke area resisten, koreksi. Memang tipenya tipe swing. Jadi teman-teman, kalau udah melihat pergerakan harga saham itu bolak-balik dekat MA, ini udah pasti saham swing. Karakter gitu. Jadi saham swing sama saham trend itu beda total. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang sama di saham yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi saham tipe swing apa, saham tipenya itu trending apa, itu biasanya totally berbeda gitu. Jadi kita harus cari dengan cermat. Jadi kita harus amatin dulu ya, kayak karakternya itu saham ya, emang karakternya tipenya buat trading ya udah jangan terlalu di hold mungkin gitu ya. Betul kecuali ada perubahan fundamental yang signifikan yang merubah semuanya itu mungkin bisa berubah. Oh, kecuali ini Ci. Jadi kayak IMAS nih Ci. Jadi IMAS ini adalah saham swing. Iya. Karena dia selalu kayak gini geraknya nih. Kayak tadi MTEL, kayak tadi BCA kan seperti itu. Tapi ketika dia mengalami yang tadi saya sebutkan, dia konsolidasi datar cukup lama di atas MA. Di situ kita kalau saya dari technical, kita melihat bahwa ada apa ya IMAS, karena karakternya jadi beda gitu. Nah, kadang biasanya ada berita baru atau ada fundamental atau laporan keuangan yang luar biasa. Nah, biasanya itu kejadian. Jadi intinya di market itu pasti somebody knows before us. Iya, ada invisible hand yang kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin kalau kita ngomong saham IMAS, nah coba kita lihat saham Cars deh, Rio. Itu juga pergerakannya sometimes unpredictable. Ini ada kecenderungan nggak dia sideways terus? Kalau sekarang kelihatannya dia masih sideways ya Ci ya. Iya. Jadi ini kan kurang lebih di sini ya, masih sideways. Jadi strategi di Cars ini tetap masih swing buy on support, sell on resist. Jadi kalau kita ilangin pakai modul kita, nah ini jadi sekarang nih Cars ini udah deket-deket supportnya nih di 79, 78. Nanti kalau rebound 93, mainnya kayak gitu jadi. Iya. Jadi belum ada indikasi, jadi kayak jadi gini, Cars ini bisa naik karena sudah dekat-dekat support, tapi belum ada indikasi tren naik karena dia masih dalam range side di sini. Iya. Lain cerita nanti setelah naik dia bertahannya di sini Ci ya. Iya. Nah itu mungkin akan ada something different karena kan dia juga udah laba kan sekarang. Kemarin kan rugi tiba-tiba udah mulai profit. Ya, unless dia akan mulai naik ke resist berikutnya yang tadi 93 itu tembusin, kemudian mungkin dia naik, turun, naik tuh higher low, itu baru ada kecenderungan untuk berubah tren gitu ya Rio? Iya, betul. Dia jadi harus stay di atas average. Jadi murid rata-rata itu kemungkinan besar nggak dapat beasiswa. Tapi ketika dia sudah bisa di atas rata-rata, baru dapat beasiswa. Jadi istilahnya beasiswa tuh kayak money flow-nya, masuk gitu loh. Okay. Terus ini juga ada pertanyaan tentang boleh tanya view MBMA sama NCKL. MBMA Merdeka Battery yang baru listing. Tapi itu agak susah karena baru listing. MBMA. Iya. Ini baru IPO, kayaknya belum bisa dilihat. Iya kan? Nggak bisa dianalisa. Iya. Kalau coba 30 menit tuh kayak ini. Kalau 30 menit mungkin ini masih trennya masih agak turun ya. Jadi mungkin kalau dia nggak bisa stay di 760 ya ke 700 MBMA. Saat ini masih sideways. Tapi kadang ini teman-teman perlu cermatin. Kadang IPO saham IPO kalau dia turun terus kadang itu menarik karena apa? Kita bisa analisa untuk beli sebelum dia bullish gitu. Kalau saham IPO udah langsung naik-naik itu kan suka serem ya. Iya. Tapi kalau itu udah ada koreksi dulu, istirahat dulu. Ini boleh dipantau. Malah ada kecenderungan beberapa case itu untuk nguras orang yang dapat dari IPO. Jadi dicuci dulu. Iya. Nah, dikumpulin barang masuk kandang, ada beberapa
case ya kayak gitu. Aku nggak bilang semua, ada beberapa setelah udah barang kekumpul baru dia nariknya gampang, karena yang dapat dari pooling segala macam udah pulang, karena orang mungkin udah nggak kuat ya nungguinnya lama. Iya, setuju Ci. Jadi istilahnya ngumpulin barang lagi di market. Iya. Nah mungkin ini juga mirip sama NCKL sih, teman. NCKL harusnya chartnya lebih jelek, tapi kan nggak tahu volumenya itu apakah udah mulai berkurang apa belum. Iya, kalau ini volumenya masih tetap sama stabil ya. Jadi kelihatannya coba MBMA volumenya nggak besar. Dia udah mengecil kan, udah mulai mengecil. Ya ini boleh dipantau sih, tapi nanti kalau udah istilahnya apa ya, istilahnya harga sahamnya sudah bermain di udah stabil sini, kali. Yang tadi rendah di sini udah naik di sini, ini boleh dipantau. Ini saham IPO seperti ini tuh saya jadi suka keinget saham Enak dulu sih. Enak itu kan pas IPO kan dia kan nggak naik, dia malah turun. Kan kayak gini. Jadi dia kan turun, naik. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah dia sideways. Sideways, sebentar. Dia sideways, jadi kalau ngelihat di sini, ini kan titik-titik swing high, swing low-nya kita ya. Jadi dia sudah berada di atas swing high, ini resisten. Dia bisa naik nih, bisa stay di atas nih. Prinsipnya sama kayak moving average. Nah, habis itu dia naik ke atas gitu. Jadi saham IPO yang turun koreksi sideways itu menarik untuk dipantau lah. Oh iya benar, aku setuju sih. Cuman memang kita mesti mungkin lebih baik kalau udah ada pembalikan arah nggak Rio, mulai ada candle hijau yang mulai muncul baru masuk gitu ya. Setuju. Jadi kayak misalnya kayak MBMA nih ya, jadi dia misalnya lagi turun, nah dia udah mulai hijau lalu konsolidasi. Ini kan kelihatan ini super fraktal lah kalau kita sebut di galeri saham. Jadi kalau super fraktal udah naik seperti ini, stay di atas, ini biasanya something interesting gitu sih di sana. Jadi itu yang kita tunggu. Betul, setuju. Candle-nya harus mulai hijau-hijau dulu. Iya, berarti mulai ada buyer yang mulai istilahnya sellernya udah mulai menipis, udah mulai ada yang beli, baru lebih enak ya belinya. Betul sih, enak ya, enak kita lihat. Enak begitu nggak? Kan itu turun terus. MBMA, sebentar. MBMA, ya. Jadi kita harus tunggu dia konsolidasi dulu lebih tinggi dari level sekarang. Tapi lebih firm gitu istilahnya. Mungkin kalau yang mau spekulasi, kalau beli sehari ini kan kemarin mulai ada candle hijau 1 ya. Betul. Mungkin ya kalau dia udah mulai naik ke main di 800-an, mungkin itu udah akan menarik. Kayak PGO juga sih, Ci. PGO. Ini, nah, dia kan turun terus nih. Mulai hijau, ini kan konsol. Nah, karena konsolidasi ini tuh sesuatu nih. Karena yang jualan udah habis. Yang jual udah habis, yang beli artinya kan muncul nih. Yang beli muncul, ada orang yang nawar di bawah, udah masuk, udah beli, dan dia sideways. Sideways menandakan yang dulu jualan udah nggak ada barang. Istilahnya gitu, kalau lihat sederhananya. Nah, jadi kalau udah nggak ada barang, ya kembali ke prinsip pasar. Nggak ada barang, pembeli ada, ya harga naik. Ini PGO menurut kamu chartnya lagi menarik ya? Menarik, ini volume gede banget ya. Iya, soalnya ini juga lagi banyak berita nih tentang energi terbarukan. Jadi kemarin itu lagi banyak banget berita tentang EBT, energi terbarukan, di mana makanya KIN, ARKO itu mulai naik, kemudian belakangan PGO mulai ada pergerakan naik dan kenaikan volume. Kelihatannya ini mesti kita pantau juga sih. Sama kayaknya ini volumenya kayak ini tinggi banget ya. Saya kemarin kan lihat itu. Aku udah pantau-pantau. Udah aku pantau-pantau, cuman emang belum masuk ya. Soalnya kan ini kan volumenya barangnya juga agak gede kan. Jadi ya nanti deh tunggu udah konfirmasi lebih enak kan, marketnya juga lagi kayak begini agak hati-hati sih. Nah, betul. Oke, terus
Ini ada pertanyaan juga nih Rio, bagaimana tentang pendapat Bapak tentang saham batubara yang saya lihat dalam tren menurun karena harga coal yang juga turun. Apakah saham yang belum pembagian dividen seperti Adaro dan PTBA sebaiknya kita jauhi dulu?